Siap. Bergerak. Mulai. Bergerak. Selesai. Break. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Ibu di minggu ini. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan rajin cuci tangan dan nah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Air, Ibu. Ahmad Afrian Saputra, Ibu. Desi Natalia, Ibu. Didin, Nggak masuk, Bu. Mama Suunaka. Oke, kemudian Farul Razi, Iya, Bu. Karina, Ada, Bu. Habib, Ada, Bu. Kusnini, Ada, Bu. Mariana, Ada, Bu. Mega Lisma, Ada, Bu. Misbah Udin, Nggak masuk, Bu. Misbah, Ada, Bu. Izin. Kemudian Tri Kustiani. Ada, Bu. Ya. Jadi yang tidak hadir dua ya, satu izin, satu sakit. Nah, ini sebelumnya kita sudah belajar mengenai zat aditif. Apa itu zat aditif? Masih ingat nggak? Ibu, saya Ya. Oh ya, Tri. Apa Tri zat aditif? Zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan, baik sengaja atau tidak sengaja. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan sintetis. Sedangkan berdasarkan fungsinya, manis, warna, pengawet, menjaga rasa, pemberi aroma, dan bahan aditif lainnya. Ya, bagus sekali jawabannya. Ayo kita beri tepuk tangan. Nah, di minggu ini kita akan menemui materi baru. Jadi, Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian pernah menjumpai orang yang merasa pusing atau tidak enak badan ketika satu hari saja dia tidak merokok atau minum kopi? Dan kira-kira mengapa sebabnya orang tersebut mengalami gejala yang tadi sudah Ibu katakan? Bu. Pak Razi? Ya Bu, kata bapak saya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Oh iya, katanya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Ada yang mengalami hal yang sama? Bu. Ya, Putra. Itu kata bapak saya, kepalanya pusing kalau tidak merokok. Kenapa bisa begitu, Bu? Oh iya, jadi katanya kalau Rozi kata bapaknya kalau mending nggak usah makan lah daripada nggak merokok. Kalau kata bapaknya Putra, kalau saya belum merokok saya belum bisa mikir. Akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya sebuah sebuah hal yang memang harus dilakukan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai zat aditif. Apa sih tujuan kita mempelajari materi tersebut? Yang pertama di sini, setelah melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat aditif dengan benar. Jadi kan minggu kemarin sudah bisa membaca di rumah materinya ya. Kemarin kamu sudah mengetahui apa itu pengertian dari zat aditif. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis zat aditif dengan benar. Jadi kita akan berdiskusi sehingga kamu bisa membedakan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja zat aditif dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mengungkapkan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba dengan tepat. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan LKPD, jadi kita nanti akan melakukan kegiatan ayo mencoba, peserta didik dapat menganalisis dampak penyalahgunaan zat aditif terhadap kesehatan dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan LKPD, peserta didik dapat membuat model dampak penyalahgunaan zat aditif
7. Melalui hasil diskusi kegiatan LKPD, peserta didik dapat menyajikan hasil model dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kemarin sudah Ibu suruh membaca atau kalian melakukan literasi. Adakah yang ingin menjawab pertanyaan berikut? Pertanyaan pertama, tahukah kalian apa itu zat adiktif? Berdasarkan literasi kemarin ya. Kemudian samakah zat adiktif dengan adiktif? Hati-hati. Adiktif dengan aditif yang telah kalian pelajari pada minggu sebelumnya. Yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan contoh dari zat adiktif? Ada yang mau menjawab pertanyaan tadi yang sudah Ibu kemukakan? Saya Bu. Ya, mari lupa. Zat adiktif zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Oke, yang pertama. Yang kedua, atau yang ketiga? Saya Bu, nomor 2 dan 3. Ya, Berbeda tiga. Bu, kalau zat adiktif menyebabkan ketagihan, contohnya minuman beralkohol, rokok, kopi. Tetapi kalau zat aditif adalah bahan yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan dengan olahan makanan dan minuman dengan tujuan tertentu. Ya, benar sekali ya. Yang disampaikan kepada mereka. Jadi di sini Ibu tegaskan. Jadi kalau zat adiktif itu kata kuncinya. Apa sih adiktif itu? Adiksi. Adiksi itu adalah ketagihan. Jadi ingin terus melakukan atau mengulanginya, ketergantungan. Jadi ini jawaban pertanyaan tadi yang dilontarkan Putra. Kenapa katanya kok ada orang yang merasa kalau dia nggak ngopi kepalanya sakit atau badannya sakit, atau misalnya ada yang dia tidak merokok seperti tadi katanya Putra, bapaknya merasa sakit kepala. Berarti di sini menunjukkan perbuatan itu menyebabkan kecanduan atau adiksi. Jadi ingin diulang terus. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada di dalam zat itu yang memang dia menyebabkan ketergantungan. Di sini nanti akan kita bahas secara lebih tuntas. Selanjutnya di sini kita akan membentuk kelompok untuk membedakan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Kemudian cara kerja zat adiktif. Kelompok 1 itu ada Desi, kemudian Mega dan Tri. Kelompok 2 ada Maria Ulfa, Habib, Putra dan Tandu Rozi. Sedangkan kelompok 3 itu ada Ain, Kusmini dan Karina Sari. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Bagikan bahan ajarnya sebagai bahan diskusi kamu. Ya, jadi silakan berdiskusi dan tuangkan hasil diskusi kamu dalam tulisan, dan nanti masing-masing
masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Nanti ya, penyampaian hasilnya cukup di mejanya saja ya, nggak usah di depan. Jadi perwakilan dari kelompok berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Udah selesai diskusinya ya? Silakan perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Kelompok pertama, iya, Desi. Silakan Des. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan jenis-jenis zat adiktif. 1. Narkotika, 2. Psikotropika, 3. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. 1. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 menyebabkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 bisa juga untuk pengobatan, contohnya morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan, contohnya kodein. 2. Psikotropika menjadi 4 golongan. 1. Golongan 1 tidak digunakan untuk obat, contohnya ekstasi, LSD, DOM. Golongan 2 terbatas digunakan untuk obat, contohnya amfetamin dan sabu. Golongan 3 biasanya untuk obat, contohnya amorbarbital dan megadon. Golongan 4 terlalu luas untuk obat, contohnya nitrazepam atau obat tidur dan diazepam. 3. Zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. 1. Tein dalam teh, kafein pada kopi, nikotin pada rokok, alkohol, dan minuman keras. Udah ya. Jadi jenisnya itu ada 3. Tadi ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Masih ada yang bingung membedakannya? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif bukan psikotropika maupun narkotika. Nah, mungkin kamu sering dengar ya, kalau yang zat adiktif yang selain psikotropika dan narkotika, itu contohnya tadi ada kopi. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Kenapa kopi itu bisa dikatakan sebagai zat adiktif? Tadi contohnya ada beberapa orang yang menyatakan ketika dia tidak mengopi, dia merasa sakit kepala. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada zat adiktifnya. Apa yang di dalam kopi itu yang disebut dengan kafein. Jadi dia ada kafein itu menyebabkan adiksi. Kemudian yang di dalam teh itu ada yang namanya tein, tapi tidak terlalu tidak terlalu dampaknya seperti kafein. Kalau kafein itu terasa benar adiksinya. Kalau tein dia masih di level bawahnya. Kemudian ada alkohol. Apa merek yang sering kamu jumpai minuman beralkohol? Iya, terus ada kopi miring ya. Kemudian ada apa lagi? Bir yang dijual di gerai-gerai toko itu, atau misalnya whisky. Kalau whisky itu dia nggak sembarangan, dia termasuk minuman beralkohol, tapi tidak diperdagangkan secara luas. Itu harus ada seperti surat izinnya kalau mau beli. Nggak sembarangan seperti kita beli bigor atau sebeli minum yang kopi miring atau yang beredar di pasaran. Itu kalau dia minuman beralkohol, minuman keras. Kemudian yang narkotika tadi sudah dijelaskan oleh Desi bahwa ada 3 golongan. Yang pertama itu dia menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan digunakan. Contoh seperti heroin, kokain, dan ganja. Maka kalau misalnya ada ketahuan orang menggunakan contoh dari narkotika golongan 1, biasanya ditangkap, di penjara. Nanti ditinjau dulu apa dia masih level bawah atau level rendah. Kemudian narkotika golongan 2, dia menyebabkan ketergantungan, tapi bisa digunakan untuk pengobatan. Adiktif dipakai di pengobatan.
Contohnya kalau kita mau dioperasi, jadi biar dia nggak terasa sakit, biasanya disuntikan morfin. Jadi morfin itu untuk menurunkan kesadaran. Jadi dia untuk menurunkan kesadaran sehingga kamu tidak merasakan proses dari operasi tersebut. Tapi setelah morfin itu sudah hilang khasiatnya di dalam tubuh, maka akan mulai terasa sakit. Jadi pas dibeset seperti orang operasi sesar, dia nggak merasa tuh ketika terjadi operasi, ketika kulitnya disayat. Tapi berapa jam kemudian ketika morfin itu sudah hilang khasiatnya, maka dia akan merasakan perih karena luka sayatan di bagian perut. Kemudian yang golongan 3 itu digunakan untuk pengobatan, jadi untuk obat terapi. Nah, sementara dia yang psikotropika itu menjadi 4 golongan. Yang golongan pertama tidak digunakan untuk obat, contohnya di situ ada ekstasi. Itu yang menjawab pertanyaan kenapa kalau orang yang menggunakan ekstasi itu pasti dipenjara atau diberi hukuman. Kemudian ada dom atau SSD. Kemudian golongan 2 itu ada sabu, contohnya ada vitamin dan ada sabu-sabu. Kemudian golongan 3 biasa untuk obat, jadi memang digunakan amorbital dan megadol. Sementara golongan 4 itu sangat luas sekali untuk obat-obatan. Contohnya di sini obat tidur atau diazepam. Ada yang ingin menambahkan? Kalau kita tadi bicara tentang jenisnya, berarti sekarang kita membicarakan cara kerjanya. Pembagian zat adiktif berdasarkan cara kerjanya. Ya, dari kelompoknya lain. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, berdasarkan cara kerja zat adiktif dikelompokkan menjadi 3. Stimuli merangsang sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh lainnya seperti denyut jantung, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah yang meningkatkan. Contohnya kokain, nikotin, kafein, dan metamfetamin. 2. Dapat menurunkan kesadaran seperti menurunkan denyut jantung, frekuensi pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh, dan kontraksi otot. Contoh diabetes, alkohol, dan obat terlarang seperti barbiturat. 3. Hasil halusinogen zat adiktif ini akan mengurangi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan efek halusinasi di mana melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata atau khayal. Contohnya zat yang menyebabkan halusinasi adalah LSA, Lisgate, dan LSD. Ya benar, ya. Yang disampaikan oleh Kak tadi. Ada yang ingin menambahkan atau ingin ditanyakan? Dari yang disampaikan kelompoknya Desi dengan Ain mengenai jenis zat adiktif dan cara kerja zat adiktif. Enggak ada, belum ada. Saya kuatkan lagi ya. Jadi berdasarkan cara kerjanya, ini nanti dikelompokkan menjadi 3: stimulan, depresan, dan halusinogen. Bagaimana membedakannya? Kalau stimulan dia merangsang, biasanya dipakai oleh atlet, pabrik, toko seperti atlet sinetron itu kan kebanyakan ditangkap ya. Itu mereka pakainya bukan untuk hanya sebatas gaya hidup, kadang-kadang dipakai hanya untuk membuat sarafnya itu bekerja lebih kuat. Jadi mungkin kalau orang yang badan atau tubuhnya rentan terhadap zat adiktif, dia akan merasakan secara langsung. Misalnya seperti kopi. Jadi orang ada kalau dia minum kopi, jantungnya langsung berdebar, napasnya juga semakin cepat. Kalau saya, biasanya kalau minum kopi seperti itu reaksi yang timbul. Karena itu menunjukkan bahwa kopi itu bekerja merangsang sistem saraf sama fungsi organ. Jadi fungsi organ kamu dan saraf kamu itu bekerja lebih cepat dari biasanya. Maka kalau dia atlet, supaya dia kuat lagi, dia pakai stimulan supaya semakin kuat tubuhnya. Atau misalnya seperti artis yang sedang menjalani proses film dengan waktu yang berturutan. Jadi tidak ada jeda istirahat. Jadi seperti modelnya dia cerita bersambung ya.
di seperti sinetron-sinetron itu kan dia hampir tiap hari mengambil video tanpa jeda istirahat yang terlalu lama biar badannya kuat atau sarafnya itu tetap terjaga. Biasanya dipakai yang namanya stimulan, zat adiktif yang bekerjanya stimulan. Kemudian yang depresan itu kebalikan dari stimulan. Kalau stimulan dia meningkatkan atau merangsang, kalau dia depresan itu menurunkan apa? Kesadaran, menurunkan denyut jantung, kemudian frekuensi pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh. Sehingga biasanya depresi ini dipakai untuk obat. Kalau dia yang di bagian tadi golongan dari zat adiktifnya. Contoh di sini ada barbiturat yang dipakai untuk obat penenang. Obat penenang yang bagaimana Bu? Yang biasanya kalau orang yang mengalami stres, kalau dia sudah tidak bisa dibantu dengan terapi, itu diberikan obat penenang. Jadi kalau orang stres itu kan dia bawaannya bisa terus. Sehingga supaya otaknya nggak tegak atau biasanya sistem tubuhnya mengalami gangguan, diberikan obat penenang. Kemudian contohnya alkohol. Gimana reaksinya kalau orang dari minum alkohol? Kamu kelihatannya seperti apa kalau orang habis minum alkohol? Matanya merah. Ya, matanya merah. Terus kalau ditanya, iya, doanya karena nyambung ya. Itu menunjukkan bahwa kesadarannya mulai berkurang. Itu yang disebut dengan depresan. Kemudian yang ketiga yaitu hallucinogen. Ini adalah zat adiktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan efek halusinasi. Jadi bahaya. Seolah-olah hal yang tidak nyata itu menjadi nyata, halus. Kalau bahasanya sekarang halus. Sehingga mendengar sesuatu yang tidak nyata atau khayal. Nah, contohnya di sini adalah ada LSA, lysergic acid amid dan LSD, lysergic acid diethyl amid. Ini air bacanya masih agak susah karena memang ini istilah kimia ya kan, jadi memang agak susah untuk menghafalnya. Untuk melihat dampak dari zat adiktif bagi kesehatan, maka kita akan melakukan kegiatan ayo mencoba. Jadi kita akan membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Ibu berikan waktu 40 menit untuk melakukan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kamu baca dan pahami dengan baik. Kalau masih ada yang kamu bingungkan, kamu tanyakan. Diskusikan bersama kelompok pertanyaan yang ada di LKPD.
Berbahaya. Cetak. Cetak. Ya, sebagai teman yang baik ya udah. Udah take. Sudah selesai ya berarti ya? Sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai, silakan bagi perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan FAPD yang sudah dikerjakan. Siapa yang siap mewakili kelompoknya? Ya, kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 2, Mas. Kelompok 2. Aktif. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertanyaan. 1. Noda yang terdapat pada tisu atau kapas mengindikasikan terdapat senyawa. Jawab. Senyawa nikotin dan tar. 2. Apa saja senyawa yang terkandung dalam rokok? Bagaimana dampaknya pada tubuh? Jawab. Banyak sekali kandungan berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Salah satunya tar, nikotin, dan gas CO2. Nikotin dapat menyebabkan ketagihan, memperlambat kerja jantung dan paru-paru, bahkan mengganggu kerja saraf simpatik, membuat penglihatan menjadi kabur, dan meningkatkan produksi asam lambung. Gas CO2 menyebabkan berkurangnya kemampuan darah mengikat O2 dari paru-paru sehingga menyebabkan sesak napas, pingsan, dan kematian. Tar mengganggu kerja paru-paru sehingga terbentuk flek atau noda pada paru-paru yang akhirnya dapat menyebabkan sesak napas, pingsan, dan kematian. 3. Apa saja penyakit yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok secara terus-menerus? Jawab. Stroke, kanker pada lidah, tenggorokan, bibir, pita suara, kanker paru-paru, bronkitis, pneuma, dan emfisema. Bayangkanlah kain sebagai alveolus pada paru-paru. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, analisislah apa yang terjadi pada paru-paru yang orang yang merokok. Jawab. Berdasarkan hasil pengamatan kain penyalin yang semula berwarna putih, setelah rokok dibakar berubah menjadi berwarna kuning kecoklatan. Alveolus orang yang merokok juga akan berwarna kuning kecoklatan dan lama-kelamaan warna tersebut akan semakin pekat. Warna kuning kecoklatan tersebut menunjukkan adanya zat adiktif pada rokok yang nikotin. Apabila seseorang terus-menerus merokok, maka dimungkinkan zat adiktif pada rokok akan semakin menumpuk pada tenggorokan dan paru-paru sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Buatlah kesimpulan yang berisi solusi untuk mengatasi bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan percobaan. Oleh sebab itu, hindari kebiasaan merokok sejak dini. Terima kasih dari kelompoknya Maria Rupa ya, kelompok 2. Kemudian kelompok yang lain? Ya, kelompoknya lain ya. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Noda yang terdapat pada tisu atau kapas mengindikasikan terdapat senyawa nikotin dan tar. 2. Apa saja senyawa yang terkandung dalam rokok? Bagaimana dampaknya pada tubuh? Banyak sekali kandungan berbahaya yang terkandung di dalam rokok, salah satunya tar,
nikotin dan gas CO2. Nikotin dapat menyebabkan memperlambat kerja jantung dan paru-paru. Mengganggu kerja syaraf simpati, membuat penglihatan menjadi kabur dan meningkatkan produksi asam lambung. Gas CO2 menyebabkan berkurangnya penumpukan darah. Meningkatkan O2 dari paru-paru sehingga menyebabkan susah napas, pingsan, dan kematian. Dan mengganggu kerja paru-paru sehingga membentuk plug atau roda pada paru-paru yang akhirnya dapat menyebabkan sesak napas, pinggat, dan kematian. 3. Apa saja penyakit yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok secara terus-menerus? Stroke, kanker pada ludah, tenggorokan, bibir, pita suara, kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Analisis dan pembahasan. Bayangkanlah kain sebagai alkos pada paru-paru. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, analisis pada yang terjadi pada paru-paru yang merokok. Berdasarkan hasil pengamatan, kain penyaring yang semula berwarna putih setelah rokok dibakar berwarna menjadi warna kuning kecoklatan. Evaluasi orang yang merokok juga akan berwarna ke kuning kecoklatan, dan sama kecaman warna tersebut akan pakat warna kuning tersebut menunjukkan adanya zat adiktif pada rokok, yaitu nikotin. Apabila seorang terus-menerus merokok, maka dia mungkin zat adiktif pada rokok akan semakin menumpuk pada tenggorokan dan paru-paru sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Kesimpulan. Buatlah kesimpulan yang berisi solusi untuk mengatasi bahwa rokok bagi kesehatan. Bahwasannya merokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena telah banyak mengandung zat adiktif sebagaimana telah dilakukan uji coba. Maka dari itu sebaiknya kita hindari rokok dari kesehatan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan? Sudah ya? Sudah jelas. Jadi itu dari hasil percobaan yang sudah dilakukan tentang model bahaya rokok bagi kesehatan. Jadi kesimpulannya sudah bulat bahwa yang namanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Yang harus dihindari sedini mungkin. Karena tadi sudah dilakukan percobaan, semakin lama atau semakin lama rokok itu terbakar atau semakin banyak rokok yang dibakar, maka akan semakin pekat warna nodanya. Kemudian masih dalam kelompok diskusi, kamu akan membahas mengenai upaya menghindari dari upaya pencegahan dari bahaya narkoba. Nah, sekarang masih dalam bentuk kelompok, silakan berdiskusi dan nanti hasilnya dipresentasikan. Diskusinya? Ya, jadi kita berdiskusi tadi telah melakukan diskusi dan diskusi tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan diri dari bahaya narkoba. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan upaya yang dapat dilakukan? Ya, Pak Presiden. Ada upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan diri dari narkoba, yaitu mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri, tampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil, menolak tawaran narkoba. Sudah. Nah, selain itu ada yang ingin menambahkan? Oh iya, Putra, silakan. Terakhir sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pada hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan positif dan membangun komunikasi yang baik dengan teman dan keluarga. Terus, Ya. Itu
Jadi itu bisa kamu praktekkan atau kamu tanamkan sehingga ketika ada seseorang yang ingin mengajak kamu untuk menggunakan zat adiktif yang berupa narkoba, itu bisa kamu hindari. Baiklah, tadi kita sudah selesai mendengarkan presentasi dari hasil percobaan, kemudian kita mendengarkan hasil dari literasi yang berupa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk lebih menguatkan pengetahuan, mari kita kerjakan evaluasi. Jadi di halaman terakhir dari bahan adiktif itu ada evaluasi. Ya. Nanti kamu kerjakan. Jangan lupa dari nama dan kelasnya. Kalau Rian, hasil evaluasinya dikumpulkan. Kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan materi yang telah kita bahas? Oh iya, silakan Bu ini. Zat adiktif menyebabkan keracunan. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 bagian: narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bukan narkotika dan psikotropika. Berdasarkan cara kerjanya dikelompokkan menjadi stimulan, destresen, dan halusinogen. Narkotika mengandung senyawa berbahaya bagi kesehatan. Nah ya, jadi itu hasil kesimpulan kegiatan kita hari ini. Nah, alhamdulillah sepanjang Ibu pantau dan hasil dari presentasi LKPD dan evaluasi kalian nilainya memuaskan. Nah, beri tepuk tangan. Nah, satu pesan Ibu untuk kita selalu peduli pada kesehatan, yaitu tidak mengkonsumsi zat adiktif sejak dini. Jadi dari kamu kecil jangan dibiasakan. Kemudian menjaga diri dari bahaya narkoba. Tadi sudah disampaikan upaya-upayanya. Jadi memang di sini dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Karena yang mengetahui dampaknya itu adalah kita sendiri. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Materinya yaitu mengenai zat adiktif dan zat adiktif. Jadi kamu belajar dengan sungguh-sungguh ya, supaya hasilnya memuaskan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Iya. Berdoa mulai. Berdoa besar. Beri salam.